evaluator Pak Acep dan Pak Aswin ya. Jadi adik-adik selama latsar didampingi oleh evaluator yang ganteng-ganteng ya, yang ramah, yang setia setiap saat ya, menemani adik-adik dari awal hingga akhir ya, sampai adik-adik lulus PNS ya. Jadi harus berbaik hati sama evaluator. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka melalui room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Di awal sesi ini agenda 1 kita sebentar menyisipkan waktu untuk berkenalan ya. Di jadwal sudah kenal nama saya, panggilan hari-harinya Yamin Widya Iswara Madya di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau boleh di mute mulai dari Ibu Husnul. Ibu Husnul dari mana instansinya? Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Untuk tepatnya instansi saya di Rumah Sakit Pratama Villa Banggai, Buko Selatan. Oke. Bukan Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan, Pak. Iya. Oke. Nanti saya dengar Banggai Laut ya, Bu Husnuli. Oh, rumah sakit ya. Iya. Sekarang siapa direkturnya? Dokter Selvi, Pak. Dokter Selvi. Iya. Yang sekretarisnya apa? Asisten apa? Selvi. Saya lupa ya. Kan dulunya bapak-bapak terus diganti ibu-ibu. Oh, sekarang ini Ibu Selvi ini ya. Iya. Oke. Oke, lanjut Ibu Fahmia. Makasih Bu Husnul. Terima kasih, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Fahmia Sarius dari Suaranya belum didengar Bu Mia. Fahmia. Sudah, Pak? Suaranya. Sudah bisa, Pak? Volumenya mungkin diperbesar. Sudah bisa, Pak? Ya sudah, silakan, agak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmia Sarius Waalaikumsalam. dari Puskesmas Tataba, Pak. Puskesmas Tataba. Pak Ahmad ya, Pak Akbar, silakan. Puskesmas Tataba ya. Pak Akbar bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Akbar. Saya dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan. Kominfo ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, kameranya saya lagi bermasalah jadi agak gelap. Berteman dengan ini Dirga, Pak Dirga. Oh iya Pak. Iya. Dan Pak Dirga. Iya, Pak Dirga itu kemenakan. Oh iya Pak, nanti. Ya, kan menikah dapat orang Bangkep juga ya. Iya Pak, baru. Ya, selamat. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ulfa dari Puskesmas Saleati, pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Terima kasih. Oke, makasih Bu Ulfa. Lanjut, Buni Putu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Suaranya agak volumenya dibesarin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Susianti, asal instansi di Puskesmas Salakan. Oke, Puskesmas.
Banyak orang kesehatan di room ini ya. Lanjut Pak Rizky. Suaranya Pak Rizky. Ya, Ya, sudah oke. didengar? Oke. Sudah. Saya Rizky Ruhim, asal instansi dari RSUD Trikora Salakan, Terima Pak. kasih. Oh, ini yang trikor. Kalau yang pertama tuh yang jauh ya. Iya, Pak, yang jauh. Ya, yang trikora ini. Terima kasih. Bu Sali. Sally. Suaranya belum didengar. Belum didengar Bu Sally. Atau dilepas dulu sebentar ininya, mikrofon. Iya, belum juga Bu Sally. Gimana ya? Suaranya. Sambil mempersiapkan suara, kita lanjut ke Pak Denny dulu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Denny Christian Impua, unit kerja Puskesmas Tinangkung Utara, Pak. Terima kasih. Puskesmas Tinangkung, ke orang kesehatan. Ya sudah semua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi keluar ya, siapa ini? Mia tadi ya, keluar lagi. Bukan. Siapa yang keluar lagi nih? Ibu Sally coba suaranya. Sudah ada, Pak? Sudah dengar. Sudah ada? Sudah Oh, dengar. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Sally Febrianti Purwa, saya asalnya dari Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buku Selatan. Oke. Orang kesehatan semua, cuman Pak Akbar sendiri Kominfo ini ya. Oke. Ini panggilannya siapa? Sally. Oke. Ini ya. Niputu. Ibu Niputu ini dulu kesehatan juga ya tadi ya? Iya Pak, di Puskesmas Salakan. Hanya satu yang OPD nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang keluar ini siapa ya? Nah, izin Pak, yang satunya atas nama Flaviana belum bisa join di kelompok 2, Pak. Oh, iya Pak. Sebentar Pak De. Ini Pak De, ada ini. Pak De, ini Flaviana, ini dia. Oke. Pak De, saya mau izin ya Pak Aswin untuk dikawal dulu Pak Aswin ya sama Pak Yamin. Saya lagi mau dimintai sama tim tenis bagian bawah Pak De, bidang bawah untuk baca doa di kegiatannya ini. Sebentar Pak De. Silakan Pak Aswin. Silakan Pak Aswin untuk memperkenalkan diri Pak Aswin. Oh ya, hampir lupa Pak De. Rupanya evaluator, saya kira evaluatornya tidak memperkenalkan diri. Minta maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aswin, saya sebagai evaluator di CPNS Angkatan 103. Sebetulnya saya nanti sebentar sore, cuman karena lantaran Pak Cep-nya lagi ada tugas lain mungkin, makanya saya yang handle. Oke, begitu saja Pak De, silakan dilanjut. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Flaviana. Silakan perkenalkan. Dari instansi mana? Suaranya belum didengar.
Volumenya dikeraskan. Dari kesehatan juga ini Ibu Flaviana. Coba yang lainnya memberikan informasi. Perkenalkan. Oke. Saya dari Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Bogor Selatan. Hilang lagi ya. Ya oke. Sambil jalan nanti pada saatnya kita berkenalan juga Ibu Flaviana ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik, anak semuanya di pagi hari ini. Kita memulai dengan agenda 1. Kenapa agenda 1? Agenda 1 ini adalah agenda sikap perilaku bela negara gitu ya. Jadi adik-adik dituntut untuk bersikap dan berperilaku sebagai seorang ASN yang berkontribusi terhadap bangsa kita, negara kita NKRI dalam hal ini. Ya, sehingga pada jadi konsep teorinya adalah adik semua terdengar Pak. Jelas. Melihat atau mendengar sesuatu, dia akan berpikir, dianalisis melalui otak kita, kemudian muncullah sebuah sikap dan dilanjutkan dengan sebuah perilaku. Ya, misalnya saya melihat Bu Mia ini rajin masuk kantor, berarti saya melihat, kemudian saya berpikir di dalam diri saya, di dalam otak saya, kenapa saya sering lambat, sedangkan Bu Mia ini selalu rajin tepat waktu. Ya, sehingga saya tumbuhlah sebuah sikap, saya akan meniru perilaku Bu Mia yang rajin masuk kantor. Nah, sehingga saya juga melakukan rajin masuk kantor. Itulah proses konsep teorinya. Kemudian dibawa ke wawasan kebangsaan, gitu. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa ini melalui bingkai sikap perilaku. Bagaimana sikap perilaku kita ini dibingkai oleh wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa wasbang kita, cara pandang kita adalah sebagai seorang ASN yang melihat di sekeliling kita, di tempat kerja kita, berbagai ragam warna, corak, budaya, kita bisa toleran terhadap itu. Itu salah satu cara pandang atau persepsi kita bagaimana kita memandang bangsa ini menjadi bangsa yang majemuk, kemudian adik-adik sebagai seorang pelayan yang tidak boleh berpihak. Semuanya sama, dilayani dalam hal yang sama. Ini garis besarnya secara teoritis. Sehingga adik-adik dituntut untuk dari dalam gitu ya, dari dalam hati kita ini terinternalisasi sebuah nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah adik-adik sudah terinternalisasi di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa kita adalah seorang pelayan yang tidak membedakan antara satu dengan yang lain, kemudian kita dituntut untuk menganalisis. Ya, dengan analisis isu kontemporer. Apa sih permasalahan yang ada di negeri kita ini? Ya. Nah, hoax atau politik atau ekonomi dan sebagainya, banyak sekali permasalahan yang kita amati, yang kita lihat di negeri kita ini. Nah, nantinya kita akan mengerucut ke permasalahan
OPD kita, puskesmas kita, kantor kita, ya rumah sakit kita, ya permasalahan, sehingga adik-adik diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat kerja sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Ya, jadi saya ulang lagi, sikap perilaku kita dituntut cara pandang kita terhadap bangsa dan negeri kita, kemudian punya nilai-nilai bela negara, kemudian kita dituntut untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di negeri kita, dan kita mengerucut nanti output di agenda 1 adalah kita sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat tugas kita. Ya. Jadi output dari agenda 1 adik-adik sudah ketemu judulnya, aktualisasi. Bapak enggak terlalu panjang lebar membahas skup nasional, nanti Bapak lebih mengerucut ke identifikasi tupoksi masing-masing yang ada di sama adik-adik, ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi, ada mata pelatihan yang namanya kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini adik-adik sudah baca semua modul-modul ini, MUUC-nya ya, sampai bosan-bosan pokoknya baca itu ya. Dari sampai berapa modul, sampai habis dibaca yang satu, baca satunya lagi, yang pertama sudah lupa lagi yang mana kemarin yang saya baca, kok nggak berbekas gitu ya, saking banyaknya modul gitu ya. Oke. Bapak sendiri juga sebelum memfasilitasi adik-adik juga dituntut untuk dituntut workshop, ya, workshop berakhlak ini. Jadi gitu, baca modul 1, 2, yang kemarin yang mana ya, yang ini yang mana ya gitu. Tapi bersyukur adik-adik sudah melalui MUUC. Bagi saya itu yang berat, gitu. Belajar sendiri, ujian sendiri gitu ya. Kayak dibiarin gitu kita. Tapi sudah begitulah sistemnya. Kembali lagi ke materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara ini. Di situ ada kesehatan mental, ya, jasmani, ya, kesehatan jasmani ini asumsinya adalah kita bisa berkontribusi terhadap negeri kita ini ketika kita sehat baik mental maupun jasmani. Ketika adik-adik tidak sehat itu, adik-adik tidak bisa melakukan pelayanan yang maksimal tentunya. Ya, jadi apa yang kita buat di aktualisasi itu bukan karena menggugurkan tugas, tapi betul-betul aktualisasi ini dari permasalahan-permasalahan yang memang dibutuhkan di tempat kerja kita, yang ada manfaatnya. Ya, misalnya kita misalnya berpikir organisasi puskesmas misalnya, kok administrasinya masih manual, saya akan membuat aktualisasi dengan sistem administrasi, sistem aplikasi misalnya sederhana untuk puskesmas saya. Itu berpikir organisasi boleh, atau aktualisasi sesuai dengan substansi kita. Oh, saya di program hipertensi, oh saya akan ambil program itu karena itu bermasalah dan sebagainya. Tentunya permasalahan-permasalahan ini yang paling tahu adalah adik-adik sendiri. Ya, bukan Bapak ya, tapi adik-adik sendiri yang paling tahu permasalahan-permasalahan. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu, minimal adik-adik mengidentifikasi 3 masalah. Minimal, ya, 3 masalah. Ya. Oke. Oke, dari sini, dari pengantar ini mungkin ada yang, ya. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Pak Yamin, ketemu lagi ya. Iya. Oke.
Oke, lanjut. Iya. Oke. Dari pengantaran sikap perilaku kita gitu ya, dari yang dituntut persepsi kita bagi memandang bangsa ini yang beraneka, kemudian kita melayani secara netral dari hati semua kan, kemudian kita menganalisis permasalahan bangsa, kemudian kita menganalisis tugas pokok dan fungsi kita yang ada di tempat kerja kita. Ya, oke. Itulah gambaran-gambaran yang akan kita lakukan di agenda 1. Oke. Oke, kalau boleh tahu di agenda 1, adik-adik masih ingat nggak dengan nilai-nilai bela negara? Tadi kan yang saya singgung adalah cara pandang kita terhadap bangsa. Gitu ya. Nah, kita juga dituntut di agenda 1 ini dengan rencana aksi bela negara. Masih ingat nggak nilai-nilai bela negara? Ada berapa? Siapa yang mau merespon? Hadir, Pak. Silakan. Salah satunya adalah cinta tanah air. Iya. Terus? Sadar berbangsa dan bernegara. Iya. Kemudian rela berkorban. Oke. Dan kemampuan untuk awal bela negara. Iya. Oke. Terus ada yang menambahkan yang lain? Ada cinta tanah air. Apa? Yang kedua apa? Adik-adik? Yang pertama cinta tanah air. Yang kedua? Sadar berbangsa dan berbangsa negara. Yang ketiga? Rela berkorban. Rela berkorban. Ada satu yang belum. Yang ketiga? Yakin terhadap Pancasila. Pancasila. Ya. Yang keempat? Rela berkorban. Yang kelima? Kemampuan awal bela negara. Jadi nilai-nilai bela negara itu ada yang mengatakan 5, ada yang menyatakan 6 di referensi itu ya. Sebetulnya yang 6 itu pengembangan dari yang 5. Oke, saya izin untuk share screen. Langsung ke nilai-nilai bela negara. Ya, jadi nilai-nilai dasar dalam bela negara di modul halaman 99. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi setiap nilai-nilai ini adik-adik ini mengulang juga ya, sudah ada adik-adik sudah pelajari. Di setiap nilai ini ada indikator-indikatornya. Ada setiap nilai-nilai ini ada 6 indikator. Misalnya cinta tanah air ada 6 indikator, ini sadar berbangsa 6, yakin pada Pancasila ada 6, dan seterusnya ya. Ini kita mulai dari yang pertama ya, cinta tanah air. Oke.
Aduh. Nah, misalnya kita melihat sebuah gambar adik-adik, melihat sebuah gambar, ini desa Panglipuran Bali. Jadi desa ini adalah desa yang terbersih. Salah satu desa terbersih di dunia ini adalah Panglipuran Bali. Ya, kalau dikaitkan dengan nilai cinta tanah air, ya kita ini ya adik-adik sudah melihat semuanya. Ini desa Panglipuran Bali adalah desa salah satu desa terbersih di dunia. Ya, ya kalau kita kaitkan dengan nilai cinta tanah air sekarang ya, ya di indikator 1 masuk enggak desa Panglipuran itu? Masuk, Pak. Masuk ya. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Oke. Kemudian yang kedua masuk enggak? Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Masuk enggak desa Panglipuran menjadi desa terbersih? Apakah itu masuk dari karya anak bangsa? Kalau menurut saya masuk, Pak, karena tetap menjaga kebersihan. Iya. Ya, kebersihan itu kan karya juga ya. Apa yang dibuat oleh penduduk atau masyarakat Panglipuran, desa Panglipuran itu adalah karyanya dia, sehingga dia diakui orang lain menjadi desa terbersih di dunia. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Mana kira-kira? Sekarang saya balik aja. Adik-adik siapa saja boleh berkomen ya. Menurut adik-adik kira-kira desa Panglipuran kalau dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, kena yang nomor berapa saja? Oke, silakan. Yang mau berkontribusi, silakan. Ayo. Kalau menurut saya, Pak, poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Karena dia menggunakan daun itu sebagai identitas dari negara Indonesia, sebagai daerah Bali. Iya, oke. Jadi apa yang ditampilkan, yang digunakan di desa itu adalah produk-produk kearifan lokal ya. Ya, janur gitu, janur dan sebagainya lah. Dan, semuanya menggunakan produk dalam negeri, dalam hal ini kearifan lokal. Oke, Bu Fahmia sudah, yang lain lagi bagaimana keterkaitan desa Panglipuran dengan nilai bela negara yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ya, kira-kira ya terkait dengan indikator yang keberapa? Silakan yang lainnya selain Ibu Fahmia. Ayo belajar memberikan keterkaitan, nanti adik-adik akan ditugaskan seperti ini. Ya. Bagaimana keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak. Ya silakan siapa yang mau memberikan komentar. Ya saya Pak. Pak Denny silakan. Bu Husnul tadi juga ya. Pak Denny dulu. Oke. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya kaitannya desa apa tadi ya? Panglipuran. Panglipuran Bali ya itu. Dengan sadar berbangsa dan bernegara itu menurut saya ada di poin 1, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kemudian poin 5, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan poin 6, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan. Oke. Terima kasih. Jadi Pak. yang disiplin siapa? Masyarakatnya Pak.
terhadap tugas yang tentunya ada ini ya, ada kayak jadwal-jadwal gitu ya, jadwal-jadwal untuk ya. Oke. Iya, Pak. Ibu Husnul menambahkan tadi sudah mau memberikan jawaban atau respon. Ya, izin Pak. Di sini menurut saya itu ada poin 1, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kemudian menurut saya poin 3 juga masuk, di mana dia mendahulukan kepentingan umum. Jadi kebersihan itu bukan cuma kepentingan pribadi, tapi umum juga masuk. Iya, oke. Ya, kebersihan. Ya, kepentingan umum ditandai dengan apa yang dilihat tadi? Dilihat bukan hanya satu rumah saja yang bersih, tapi semua rumah. Ya, jadi bukan hanya. Oke. Jadi kalau kita lihat pagarnya juga sama ya. Pagarnya itu sama. Ya. Itu mendahulukan kepentingan umum. Kalau mendahulukan kepentingan pribadi, saya nggak mau pagar begitu, gitu ya. Nggak mau seragam. Saya punya uang banyak gitu, nggak mau pagar yang bata-bata, bataku begitu, gitu. Ya, oke. Itu jadi kalau adik-adik memilih salah satu indikator, kemudian diberikan juga penjelasannya. Itu nanti gitu ketika indikator mana yang kena dengan Desa Panglipuran Bali sebagai silakan. Kayaknya Pak D ada keluar ini, ada masalah. Kedua dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjut ke materi inti kita, analisis isu kontemporer. Jadi di saya menjelaskan sama adik-adik bahwa di dalam analisis kita sebetulnya kita diminta untuk menganalisis permasalahan yang ada di negeri kita, tapi kita karena waktu kita fokus ke analisis isu yang ada di tugas atau tempat kerja kita atau tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan saya ulangi lagi, suara saya tadi terputus ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, saya ulangi lagi, analisis isu yang dipakai di dalam aktualisasi ada 3 hal ini. Yang pertama adalah APKL, yang kedua adalah USG, dan yang ketiga adalah Disbon. Yang pertama adalah APKL ini adalah aktual. Jadi nanti bisa adik-adik lihat di bahan tayang kita,
aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kehalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kemanfaatan aktualisasi kita, ya. Seberapa bermanfaat aktualisasi yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah problem, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Dan kelayakannya adalah apakah aktualisasi ini bisa layak dilakukan atau tidak. Kalau mempersulit dalam jangka 1 bulan, kita nggak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang yang sulit gitu, yang memerlukan waktu lebih dari 1 bulan. Jadi buat kegiatan-kegiatan yang di dalam 1 bulan ini bisa terlaksana, itu namanya layak. Ya sama dengan kalau penelitian adik-adik mau meneliti menggunakan bahan kimianya nggak ada, harus dikirim dari Jerman gitu ya. Ya udah, nunggu bahan kimianya datang, waktunya sudah habis. Ya seperti itulah gambarannya. Kemudian yang kedua, USG, ya. Urgensinya, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Misalnya ada wabah gitu ya, ada diare gitu ya. Habis Lebaran penyakit yang ya bagaimana penanganan tangani. Kemudian seriousness, ya seberapa serius suatu isu harus dibahas ya. Misalnya penyakit menular. Kalau nggak dibahas nanti tambah banyak yang terjangkit penyakit. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Kalau nggak ditangani itu seberapa besar memburuknya gitu ya. Dalam jangka 1 bulan nanti akan seperti ini akibatnya. Ya, untuk penilaiannya menggunakan analisis kualitatif, skala Likert dari yang 1 ini tidak dan yang 5 itu sangat urgent, yang APKL tadi juga yang 1 sangat aktual, sangat layak, yang 5 ya, yang 1 itu tidak aktual, tidak layak dan seterusnya. Oke, untuk itu Kak, di sini saya ingin adik-adik untuk ya. Ya, untuk ini misalnya masalah yang pertama apa yang adik-adik? Yang masalah yang ada di tempat kerja. Coba nomor 1 apa masalahnya? Silakan. Kalau di puskesmas, Pak, kalau di puskesmas Sabah itu tentang proses penyaluran obat yang hampir expire. Obat yang expire. Ya, menghampiri expire, Pak. Oh, jadi datang itu sudah hampir expire. Iya, karena sudah terlalu banyak, jadi pendistribusian tidak sebanyak sebelumnya. Jadi banyak obat yang menumpuk dan mendekati expire. Oh, di puskesmasnya ini? Ya, Pak. Oh, berarti obatnya lebih? Ya, berlebih. Ya, kita singkat-singkat saja ya, obat expire. Ya, Pak. Tulisannya bagaimana itu? Begitu, Pak, expire date. Expire. Date. Terus masalah 2 yang lain apa? Izin Pak. Iya. Mungkin dari RSUD Trikora masih kurang pemeriksaan penunjang Pak, masih terbatas. Rendahnya pemeriksaan penunjang. Ya. Terus yang ketiga, izin Pak. Siapa lagi? Iya. Kalau di Puskesmas Saliati itu rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Masih gitu saja, disingkat-singkat saja. Iya. Nomor 4. Izin Pak, di Rumah Sakit Pratama
Itu sering Ya. terjadi kekosongan obat. Kekurangan. Kekosongan obat. Ya, kekosongan obat. Kekosongan obat. Oke. Dari 4 permasalahannya kita akan nilai berdasarkan skala Likert ya. Ya, obat expire aktualnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sangat aktual berarti 5. Kalau tidak aktual 1. Ya. Berapa ini Bu Mia, Fahmia? Kalau di sana Pak 4. 4 ya. Terus problemnya? Problemnya Apakah penyakit. berapa? 3 atau 4? Problemnya 4 juga Pak. Karena dia 4 juga ya. Ya ini kan simulasi, nggak apa-apa, nggak tepat-tepat amat. Kehalayakan, kemanfaatannya ketika ini aktualisasi kita ini tentang obat expire. Kemanfaatannya sangat bermanfaat. Daripada obat terbuang, berapa juta itu kalau di total ya. ya Pak, jadi 5. Sangat bermanfaat untuk ditangani. Bisa ditangani nggak? Bisa. Ya, jadi 5 ya. Ya Pak. Ya, jumlahnya Jadi, 18 ya. Ya, 18. Oke, yang kedua, rendahnya pemeriksaan penunjang. Aktualnya berapa? Aktualnya 4, Pak. 4. Problemnya? Problemnya 3. Masa? Apakah dia tidak urgent walaupun penunjang? Urgen juga, Pak. Tapi masih bisa diakali dengan pemeriksaan fisik, kan? Oke. Kalau Bisa. terpaksa masih bisa pemeriksaan. Iya, ada alternatifnya. Ada ya. alternatifnya, Pak. Ya. Halayakan kemanfaatannya? Sebenarnya kalau untuk manfaatnya sangat bermanfaat, Pak. 5. Halayakan? 5, Pak. 5. Terus layaknya? Layaknya 5 juga, Pak. 5. Jadi 18. 17, Pak. Oh, oke. 17. Nomor ini ASI. 5, Pak. 5. Rendahnya pemberian ASI ya. Iya. 5 karena ini menyangkut generasi bangsa. Problemnya banyak nggak yang gitu? Banyak. 4 atau 5? Ya, 4 boleh, Pak. Kemanfaatannya 5 tentu 5. ya. Iya. Layaknya 5. Berarti berapa? 19 ya? 19. Iya. Oke, kekosongan obat. Aktualnya di rumah sakit tadi? 4, Pak. 4. Problemnya? 5. 5. Kehalayakannya, kemanfaatannya? 5. Terus layaknya bisa dilakukan untuk mengadakan obat supaya nggak kosong, sulit nggak gitu loh? Sebenarnya bisa, mudah Pak. nggak? Kalau mudah itu layak itu bisa dilakukan nggak itu untuk mengadakan obat itu dalam pelaksanaan aktualisasinya adik-adik? Misalnya dalam waktu 1 bulan kosong obat, apakah adik-adik sudah bisa mengadakan itu obat dalam jangka waktu 1 bulan? Kalau saya sih 4 sih kalau saya. Iya, Pak. Ya, ada kesulitannya lah itu karena ampra dan sebagainya itu ya agak sulit juga. Ya, malah bahkan 3 kalau saya. Dia sangat bermanfaat, sangat problem, tapi agak sulit dilakukan karena ampra obat ini nggak gampang. Gitu ya. Ya, tapi buatlah ini 4 ya, 3 atau 4 kalau menurut saya. Ini berarti 18 ya. Iya, Pak.
Oke, dari ini adik-adik, dari yang kita analisis, ternyata yang paling tinggi adalah rendahnya pemberian ASI eksklusif. Maka inilah yang terpilih menjadi judul aktualisasinya kita. Jadi judul aktualisasinya kita, kalau ditanya kenapa rendahnya ASI eksklusif yang menjadikan judul di aktualisasinya adik-adik, tentu adik-adik menjelaskan bahwa berdasarkan analisis isu APKL, masalah yang paling dominan adalah rendahnya ASI, pemberian ASI eksklusif. Oke, itu yang pertama. Adik-adik untuk analisis APKL sudah paham. Ya. Kemudian adik-adik juga bisa menggunakan analisis USG, ya. Ya, sama juga prosesnya dengan yang tadi, menggunakan skor 1 sampai 5. Ya, tapi ini ada pokok bahasan isu, ada identifikasinya. Ya, misalnya kalau boleh, misalnya pokok bahasannya itu tentang administrasi, yang satunya tentang apa gitu ya. Kan ada satu identifikasi itu masih satu rumpun gitu ya. Misalnya tadi kekosongan obat dengan expire itu kan satu rumpun. Jadi pokok bahasannya ini jadi obat. Obat misalnya ya. Maka permasalahannya expire. Yang kedua kekosongan. Kekosongan. Begitu. Tapi yang ASI sendiri dia, karena ini rumpun apa ini? Kalau ASI itu tadi kan ASI. Di sininya apa ini? Tentang balita gitu kah? Kesehatan ibu dan anak, Pak. Nah, KIA ya. Ya. KIA, begitu maksudnya. Terus yang satunya tadi apa? Kalau pemeriksaan itu apa namanya? Pemeriksaan pendukung toh tadi itu? Iya, Pak, pemeriksaan pendukung. Pendukung. Masuk di mana itu? Masuknya di... Ada istilah apa ya? Diagnosis pasien, Pak. Diagnosis. Diagnosis. Tapi nanti angka-angkanya diberi angka-angka, tapi 15. Maka yang dipilih adalah ini rendahnya pemberian ASI eksklusif. Oke, kita lanjut lagi satu lagi ya. Dari dua ini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita menganalisis penyebab masalah. Ya. Sudah mepet sekali ya. Nah, setelah kita menganalisis USG atau APKL, kita itu kan identifikasi isu dengan menggunakan analisis APKL dengan USG. Kemudian kita sekarang analisis penyebab masalah dengan menggunakan fishbone. Ya. Nah, untuk menganalisis isi, menganalisis penyebab masalah ada kategori 6M. Ya. Ada kategori 8P, ada 5S. Ya, biasa yang digunakan ini 5S atau 6M. Misalnya 5S, ada surrounding, ada supplier, system, skill, dan safety. Gitu ya. Ya. Ini kita kasih contoh misalnya. Tadi rendahnya pemberian ASI eksklusif. Apa akibatnya ketika ASI ini tidak diberikan kepada bayinya? Apa yang terjadi?
Apa akibatnya kalau itu anak-anak tidak dikasih ASI eksklusif? Gangguan tumbuh kembang, Pak. Gangguan tumbuh kembang. Adik-adik catat juga ya, di fishbone ini bikin oret-oretan fishbone supaya enak. Ya, silakan dibuat catatannya supaya nanti enak. Berarti di akibat itu gangguan tumbuh kembang ya. Gangguan perkembangan ya balitanya. Nah, ini apa yang menyebabkan ibu-ibu itu tidak memberikan dari sisi surrounding lingkungan, dari sisi sistem ini dia, dari pihak puskesmas atau rumah sakit, ini skill keahlian tim medis dan suppliernya tenaga yang terbatas. Ya, coba adik-adik apa penyebabnya sehingga ibu-ibu tidak memberikan ASI eksklusif. Nanti Bapak yang masukkan ke 4 sistem ini, ke 4 penyebab. Coba. Kemungkinan rendahnya pengetahuan, Pak. Rendahnya pengetahuan berarti masuk di surrounding. Catat ya. Rendahnya pengetahuan ibu balita ya. Nanti bahasanya adik-adik yang lebih. Terus apa lagi adik-adik penyebabnya? Fasilitas atau SOP? Dari sistemnya. Apakah puskesmas belum menangani khusus soal itu? Izin Pak, mungkin kurangnya sosialisasi tentang pemberian ASI eksklusif dari Ya, pihak itu masuk di sistem ya. Sosialisasi, kurangnya sosialisasi. Catat di sistem itu. Kurangnya sosialisasi. Terus yang di lingkungan tadi, pengetahuannya yang rendah, pengetahuannya ibu ya. Terus apa lagi? Jadi di sisi skill, apakah tim medisnya semuanya siap dengan SOP-nya? Terampil? Apakah tim medisnya terampil dalam penanganan ini, KIA ini? Ada yang belum kan? Berarti ada juga Pak, untuk tenaga kesehatan mungkin mereka kurangnya sertifikat. Oh, belum adanya sertifikat. Ya, kayak mungkin seminar yang diikuti. Oke, dari skillnya tidak semua tim medis memiliki sertifikat, yang gitu ya, ditulis. Ya, tidak belum, ya tenaga medis belum. Tenaga medis yang belum memiliki sertifikat. Salah satu indikator dia sudah ikut latihan keterampilan kan, itu di skillnya. Terus dari supplier tenaganya terbatas enggak? Tenaganya. Adik-adik. Supplier itu pemasoknya itu loh. Permisi Pak. Terbatas enggak? Permisi Pak. Kalau di puskesmas kadang-kadang tenaga yang sesuai dengan keahlian kurang Pak. Jadi pemberian untuk tenaga kesehatan itu biasa perawat yang lari ke gizi atau tenaga lain yang lari ke gizi Pak. Ya berarti terbatas, SDM-nya terbatas, suppliernya itu. Dana terbatas. Dananya terbatas enggak? Dananya. Menurut saya Pak, kalau dana kan sudah ada ketentuan yang dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau dana mungkin tidak Pak.
Untuk tenaga kesehatan saja yang kurang. Oke. Jadi saya ulangi lagi adik-adik. Nah, apa akibatnya ketika ASI eksklusif ini tidak diberikan, maka terjadi gangguan perkembangan balita. Apa yang menyebabkan ibu-ibu ini tidak memberikan ASI eksklusif? Dari sistemnya memang di puskesmas ini kurang memberikan sosialisasi, turun ke lapangan ke posyandu-posyandu. Dari sisi surrounding, lingkungannya, pengetahuan tentang ASI eksklusif masih rendah. Kemudian kenapa dia masih rendah? Memang sosial ekonominya juga masih rendah, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan ASI eksklusif. Ya, dia lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian yang ketiga, memang di lingkungan itu ya tidak banyak orang yang menerapkan ASI eksklusif. Kemudian skill, masih terbatasnya tenaga kesehatan yang menangani balita ini yang memiliki sertifikat. Tenaga medis yang terampil di dalam penanganan balita. Dari sisi suppliernya adalah tenaga yang terbatas. Oke. Dari penyebab masalah ini adik-adikku, maka diturunkanlah sebuah kegiatan. Nanti kegiatan-kegiatan ini akan diaktualisasikan oleh adik-adik. Ya, kegiatan-kegiatan ini akan diaktualisasikan oleh adik-adik. Ya. Oke. Kegiatan apa yang bisa dilakukan supaya pemberian ASI eksklusif ini berjalan? Yang pertama, tulis ya. Yang pertama apa tadi di sistem? Melakukan sosialisasi. Ya. Oke. Kemudian memfasilitasi apa? Kalau itu, apa fasilitas yang dibutuhkan? Memfasilitasi titik-titik apa yang difasilitasi dari sisi sistem? Menurut saya Pak, kalau untuk fasilitas bisa dibuatkan dalam bentuk buku panduan atau buku panduan, membuat buku panduan. Ya, itu karena aktualisasinya adik-adik ini harus ada unsur IT-nya. Buku panduannya bisa tutorial video, bisa manual book, ya. Membuat tutorial video, membuat manual book. Terus dari sisi skill, kegiatan apa yang bisa dilakukan? Mengusulkan tenaga medis untuk mengikuti pelatihan tentang balita atau ASI eksklusif, mana yang kena ya. Kemudian bisa juga adik-adik melakukan menjemput bola ya, datang ke kan tadi sosialisasi. Ada juga misalnya ada tutorial video itu diputar di puskesmas di ruang tunggu. Ya, pemutaran video pemberian ASI eksklusif di ruang tunggu. Itu satu kegiatan juga. Adik-adik membuat kegiatan kunjungan ke wilayah yang grade-nya yang paling rendah dalam pemberian ASI eksklusif. Misalnya desa A itu paling banyak ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusifnya. Itulah tempat untuk pelaksanaan sosialisasinya. Nah, bukannya sosialisasi saja, tapi adik-adik juga ada kunjungan rumah.
Ya, tujuannya apa? Supaya mereka semakin melekat. Ketika kita dikunjungi ke rumahnya, dia akan segan, dia akan sungkan, tidak memberikan ASI eksklusifnya. Salah satu bentuk promosi ya, untuk adik-adik mendekatkan secara emosi kunjungan ke rumah. Itulah kegiatan yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyebab-penyebab masalah. Nah, nanti adik-adik akan dilanjutkan lagi, setelah itu dilanjutkan ke agenda 2 itu tahapan-tahapannya, misalnya sosialisasi tahapannya menyiapkan bahan, menyiapkan narasumber, kemudian sosialisasi, kemudian simulasi bagaimana memberikan ASI eksklusif yang benar. Nah, itu nanti terkait tahapan-tahapan kegiatan ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak nanti di agenda 2. Jadi agenda 2 ini keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak dengan tahapan kegiatan. Tapi kalau agenda 1 adalah sudah tersusunnya kegiatan-kegiatan. Oke. Oke, dari simulasi barusan APKL, USG, dan Fishbone, mungkin ada yang ditanyakan oleh adik-adik. Kalau tidak ada, adik-adik catat lagi apa penugasan-penugasan yang harus adik lakukan untuk hari ini, besok, dan lusa. Ya, karena agenda 1 ini 3. Ya. Penugasan kelompok yang pertama adalah menonton video pengembangan lahan sawah Papua. Sudah? Sudah adik-adik? Maaf Pak, bisa diulangi? Adik-adik diminta untuk nonton video. Nonton video, topiknya adalah pengembangan lahan sawah Papua. Videonya bisa adik unduh di skenario pembelajaran. Ada juga di Kolabjar ya, di skenario atau di video. Ya. Tugasnya yang pertama habis nonton video, mengidentifikasi isu. Ya. Ada isu apa saja di video itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, penyebab isu. Apa yang menyebabkan isu itu terjadi? Dan yang ketiga adalah solusinya. Solusinya sebagai kapasitas kita sebagai seorang ASN, ya, bukan kapasitas kita sebagai seorang pejabat. Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang ASN dengan melihat isu, penyebab isu, ya. Jadi identifikasi isu, penyebab isu, dan solusi. Itu tugas kelompok. Ya. Sudah saya bagi kelompoknya, ada 2 kelompok. Ya, nanti dapat dilihat di Kolabjar. Penugasan kedua di hari pertama adalah memberikan keterkaitan antara video dengan nilai-nilai bela negara. Keterkaitan dengan nilai-nilai
Ya, yang ya dengan rela berkorban yang mana video itu ya, itu tugas individu. Memberikan keterkaitan antara video yang ditonton dengan nilai-nilai bela negara dengan indikatornya. Itu tugas hari pertama. Ada yang ditanyakan untuk tugas hari pertama? Jelas? Pak, kelompoknya. Ya, silakan Pak Denny. Untuk yang pertama itu tugas kelompok itu untuk membuat tugasnya kita buat dalam bentuk apa ini Pak? Apakah Oh iya, PowerPoint saja. PowerPoint. PowerPoint di PDF-kan. Ya, jadi tugas-tugas kolabjar itu adik-adik semua di PDF-kan. Oke, dalam bentuk PowerPoint di format PDF Pak ya? Di PDF-kan Pak ya? Iya, PowerPoint terus di PDF-kan. Oke Pak. Terus yang kedua yang individu Pak, Word saja. Word ya. Yeah. Untuk individu keterkaitannya dengan nilai bela negara, apakah kita hanya mengaitkan dengan poin-poin yang ada dalam bela negara ataupun kita butuh penjelasannya juga Pak? Kita ambil dari identifikasi itu, dari solusi identifikasi itu. Ya. Iya, per poin. Ya. Misalnya gini, misalnya pengembangan lahan sawah gitu, 1 juta hektar misalnya ya. Ya. Itu terkait dengan cinta tanah air. Ada penjelasannya Pak, ya ada penjelasannya ya. Iya, makasih penjelasannya. Ya, Pak. Ya. Ya, penjelasannya nggak usah panjang tapi padat, singkat, jelas lah. Ya. Iya Pak. Iya, kayak tadi ya Panglipuran kenapa dia karya anak bangsa, karena memang dia menggunakan Oke. Jadi identifikasinya per nilai bela negara, kemudian pilihannya indikator mana, kemudian diberi penjelasan. Misalnya indikator rela berkorban, indikator mana disiplin, apa gitu ya. Oke, ada lagi untuk penugasan hari pertama? Oke, kalau sudah kita penugasan hari kedua. Ini asinkronus ya, nggak tatap muka. Hari kedua itu. Iya. Di situ ada 2 video ya. Ada video tentang, saya lupa ya. Saya buka dulu. Nah, ini yang pertama ya, adik-adik nanti bisa baca. Ini yang pertama tadi ya. Untuk mengidentifikasi studi kasus dalam video dan mencari penyebab masalah, memberikan solusi. Nah, ini menghubungkan ini tugas individu ya, ada perubahan sedikit. Yang kedua, nah ini yang kedua, tugas yang hari kedua, yang adik-adik lakukan adalah yang saya jelaskan ya. Ini sorry tadi ada belum saya rubah. Kelompok 1
videonya Saksi Killer. Kelompok 2 videonya produk asing. Ya, tugasnya yang untuk kelompok adalah menugaskan peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi dan dianalisis APK, LUSG, dan upload tugas kelompok. Nah, tugas yang kedua adalah penugasan mandiri, mengidentifikasi institusi, tugas dan fungsi peserta laksa dengan analisis APKL, USD, dan Fishbone. Ini yang ada di tempat kerja kita, yang menuju ke aktualisasi yang akan kita laksanakan. Oke, ini hari kedua. Sama ya, APKL, USG, Fishbone. Yang kelompok adalah yang video, yang individu adalah di tempat kerja kita yang akan kita jadikan aktualisasi. Jadi adik-adik diminta sejak agenda 1 untuk fokus ke aktualisasinya kita. Sehingga tugas di agenda 2, agenda 3, tugasnya itu tetap adik munculkan, yang adik akan aktualisasikan, nggak berubah-berubah lagi. Ya, sehingga sedini mungkin adik-adik juga bisa konsultasi sama sama mentornya, ya, apakah ini yang disetujui oleh mentor atau tidak. Oke, hari ketiga penugasannya sesi kedua ya, kita ketemu nanti. Menugaskan peserta secara individu untuk membuat rencana aksi bela negara. Ya. Kemudian penugasan yang kedua juga individu membuat learning journal. Jadi learning journalnya ini per agenda. Ini akan saya jelaskan ini, yang dua ini ya, aksi bela negara. Ya, sebelum saya lanjut, penugasan 2 sudah clear ya. Ini nonton video, kelompoknya nonton video, kemudian dianalisis secara APKL, USG, dan Fishbone. Terus individunya, tugas pokok dan fungsi di tempat kerja kita. Ya, minimal 3. Mengidentifikasi isunya minimal 3. Tadi yang sudah disimulasikan tadi ya, si eksklusif, tentang obat, tentang peralatan penunjang, dan sebagainya. Nanti saya yakin adik-adik sudah punya masing-masing permasalahan yang ada di institusinya kita. Ada kita yang satu lagi yang keluar. Pak, siapa ya? Siapa tadi itu? Yang F tadi loh, siapa? Ya, silakan Pak Denny. Oh ya, ini sudah 1, 2, 3, 4. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan mengenai tugas di hari pertama untuk tugas individu. Di situ kan kita akan mengkaitkan video dengan nilai bela negara. Yang ingin saya tanyakan itu poin-poin bela negara yang harus kita kaitkan itu yang jumlahnya yang kan ada nilai-nilai bela negara itu kan ada 4, nilainya ada 6. Jadi yang kita harus biar seragam kita mau ambil poinnya yang berapa poin Pak? Yang 4 poin apa yang 6 poin Pak? Atau yang 5 poin Pak? Kalau nilai bela negara ambil yang 6. 6, oke Pak. Iya. Terus lagi Pak, ada lagi mengenai yang penugasan hari kedua Pak. Untuk analisisnya berarti kita pakai 3 analisis itu Pak. APKL, USG, dan Fishbone. Bukan memilih salah satu Pak ya? Enggak, semuanya. Ya, oke Pak. Semuanya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau untuk yang pertama tadi Pak, 6 nilai. Kalau indikatornya bebas, terserah kita mana yang terkait dengan
nilai bela negara yang keberapa. Ya. Ini kayaknya waktunya sudah habis ya. 0000 nih ya remainingnya. Tapi kita lanjutkan lagi ya. Kalau memang waktunya sudah habis untuk penugasan hari ketiga, misalnya nggak nutut ini, bisa nanti hari ketiga baru dijelaskan ya. Yang tadi aksi bela negara dengan learning journal ini bisa kita jelaskan di hari tanggal 25 ya. Ya. Tapi sambil nunggu kita jelaskan saja. Nah ini. Jadi di hari ketiga adik-adik akan membuat rencana aksi bela negara. Ya hubungannya dengan nilai-nilai bela negara yang ada 6 tadi itu, nah, adik-adik menulis instansinya, asal peserta, kemudian namanya siapa, tempatnya di mana. Ya ini dicontohkan misalnya yang pertama, cinta tanah air, gitu ya. Indikatornya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya apa? Adik-adik akan aksi dicontohkan di sini, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, memelihara pohon, menanam pohon. Nah, tempat dan waktu di semua tempat dan waktunya terus-menerus. Karena adik-adik ini adalah pada saat ini adalah Zoom, boleh tempatnya di rumah, boleh di tempat kerja, boleh pada saat klasikal nanti. Ya, tempatnya. Ini hanya salah satu contoh. Dan dia mengambil salah satu indikator. Nah, sebetulnya cinta tanah air itu indikatornya kan ada 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik-adik boleh mengambil yang kedua, boleh indikator yang ketiga, boleh indikator yang keempat, kelima, atau keenam. Misalnya saya suka indikator yang pertama, ini 2 kegiatan saja. Indikator yang kedua, 1 kegiatan saja. Indikator yang ketiga, 1 kegiatan saja. Itu bebas. Dari 6 indikator ini adik-adik bebas memilih, yang penting aksi bela negaranya ada 4. Ya. Ya, yang penting aksi bela negaranya ada 4. Di indikator mana saja. Ya. Aksi bela negara ada yang ditanyakan? Ya, misalnya nanti nanya atau boleh telepon ya. Iya, Pak. Sudah selesai. Ya. Ini sudah Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sudah hampir jam 10 sesuai jadwal, di sini kita sampai jam 9. Ya, jadi mohon izin ini untuk Pak Yamin, Pak Muhtar, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tadi ada ini laporan dari peserta enggak? Mungkin ada yang bisa kasih informasi, ada laporan dari peserta enggak?
Iya, melapor aja enggak apa-apa. Oh iya. Oke, untuk hari pertama ini mungkin ketua kelasnya bisa melapor, nanti ditutup dengan doa. Ya, yang mana ketua kelasnya ini? Angkatan 103. Iya, atau yang mewakili silakan. Ya, atau yang mewakili. Yang melapor berdoa. Silakan. Atau Pak Rizkianto. Bisa? Ya harus bisa. Pak Rizkianto boleh melapor. Nanti selesai melapor ditutup dengan doa. Maaf Pak, jaringan saya tidak bagus, putus-putus suaranya saya tidak dengar Pak, maaf. Atau Pak Pak Rizky, ya melapor bahwa pembelajaran telah selesai dilaksanakan, kemudian berdoa gitu saja. Yes, boleh Pak Rizky, silakan. Maaf Pak, bisa diulangi Pak, saya kurang jelas Pak, maaf, jaringan saya tidak begitu bagus Pak. Padahal suaranya Bapak jelas ya. Iya, atau Pak Anus saja, Pak Ade. Denny. Iya, Pak Denny, ya. silakan. Atau Pak Denny bisa. Silakan. Tadi di awal belum. Pak Dek, jaringan saya mohon maaf ini Pak Mutar, Pak Yamin dan Ibu Endang, teman-teman peserta dan rekan-rekan evaluator, jaringan saya kurang stabil. Ya, Pak Denny bisa melapor. Pembelajaran kita hari ini kita tutup. Bagaimana Pak? Melapor. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, nanti ditutup dengan doa. Oh ya, oke Pak. Untuk pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan telah dijelaskan juga dari Bapak Yamin. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada pengarahan dari Bapak Evaluator, silakan. Iya, Pak Swin, silakan. Ya, Terima kasih banyak Pak Yamin. Ini kebetulan beliau lagi online di kantor dan kami berdekatan. Perangkat saya lagi bermasalah. Mohon maaf ini Pak Mutar, Pak Ibu Endang dan rekan-rekan evaluator ini juga tetap mencari posisi jaringan yang baik ini. Jadi teman-teman, Pak Mutar sudah live ya? Sudah Pak Cep, sudah. Oh iya, Pak Asri, Pak Aswin dan ya. Ibu Dian, Ibu siapa? Ibu Nova yang belum sempat bergabung. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan proses penyelenggaraan latsar kita. Mohon maaf tadi di awal kita sudah tidak sempat lagi melapor untuk menerima materi. Tapi alhamdulillah hari ini kami akan mencoba memberikan bagaimana tata cara melapor ya Pak Asri dan Pak Aswin ya, di awal materi dan di akhir materi. Jadi saya sampaikan nanti teman-teman nanti bergiliran ya, bergiliran untuk melapor Bu Endang ya. Karena ini nanti kita akan lakukan juga nanti pada saat ini klasikal nanti. Di introduksi. Nanti teman-teman bergiliran untuk melapor. Saya contohnya untuk melapor kita duduk siapkan dulu teman-teman peserta ya. Contohnya seperti duduk peserta duduk siap gerak, posisi tegak ini ya, di layar laptop. Tuh peserta duduk siap gerak. Oke.
semuanya Pak. Pak Asri boleh, karena ini dipilih juga Pak Asri, saya minta bantuan Pak Asri untuk tata cara melapor Pak Asri. Ya, baik. Terima kasih Pak Apep. Karena ini di awal pelaksanaan kegiatan Latsar Kabupaten Bangkep, tentunya banyak hal yang kita harus maklumi karena mungkin ya, dan sebagian besar juga para peserta sudah mengetahui tentang tata cara lapor. Ini hal kecil, tapi ini sangat berdampak besar kepada para peserta dalam hal pembentukan sikap ya, atau yang merupakan satu hal kewajiban kita di dalam menerapkan tata tertib kita dalam kelas atau di ruang Zoom saat ini kita laksanakan. Ya, baik, saya akan mengarahkan sedikit kepada teman-teman peserta yang sedikit yang tegas-tegas suaranya dari awal ya. Yang di awal kegiatan ini, saya mohon maaf ini cuma pakai perangkat HP soalnya. Ya, kepada peserta Christopher ya. Bisa barangkali dulu Pak Christopher saya arahkan ya untuk tata cara laporan. Boleh Pak Christopher? Boleh Pak. Pak Christopher. Ya Pak, tapi. Pak Christopher. Ya Pak. Ya, makasih. Saya mau dengar dulu dari tata cara Pak Christopher ya sebelum saya arahkan, tapi saya mau dengar dulu bagaimana tata cara laporan yang baik dulu baru kami arahkan. Kami silakan Pak Christopher. Atau diarahkan dulu. Ya, baik. Lapor peserta Latsar Kabupaten Banggai Kepulauan jumlah 40 orang lengkap siap menerima materi. Bisa diulang Christopher? Siapa? Lapor peserta Banggai. Oke Pak. Lapor peserta Latsar Banggai Kepulauan berjumlah 40 orang siap menerima materi. Itu kalau hadir semua. Ya, itu kalau hadir semua. Jadi ada laporan yang kedua, catat lagi di situ. Para peserta perhatikan. Ya. Lapor peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan. Jumlah 40 orang siap menerima materi. Versi laporan yang lengkap. Yang kedua, versi laporan yang tidak lengkap. Jumlah ya disebut. Lapor peserta Latsar Kabupaten Banggai Kepulauan jumlah 40, hadir 39, keterangan sakit 1 orang, siap menerima materi. Sakit, keterangan sakit ataupun dia keterangan tidak hadir. Ya. Berapa orang jumlahnya disebut. Itu laporannya ya. Bisa diulang Christopher? Bisa. Ya, Pak. Coba. Lapor peserta Latsar Banggai Kepulauan berjumlah 40 orang, hadir 39, keterangan sakit 1 orang, siap menerima materi. Ya. Baik. Terus menyampaikan pada saat
laporan sebelum diistirahatkan peserta, saya mengajak seluruh peserta sebelum menerima materi, mari berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ulang Pak Christopher. Saya mengajak seluruh peserta sebelum memulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Terus pada saat mengakhiri menerima materi, peserta 103, peserta Latsar 103 Kabupaten Banggai Kepulauan telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Boleh diulang? Peserta Latsar Kabupaten Banggai Kepulauan telah selesai menerima materi. Sebut angkatannya, sebut angkatannya, Latsar. Sebut angkatannya. Peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan selesai. Terima kasih. Untuk seluruh peserta, tolong diperhatikan ya. Untuk seluruh peserta, tolong diperhatikan. Abah-abah yang telah disampaikan tadi tidak menutupi kemungkinan seluruh peserta akan kena dalam melaksanakan tugas sebagai laporan, untuk laporan ya. Dipahami ini? Siap, dipahami. Bisa dipahami ya? Untuk mengulangi laporannya, silakan Saudara Rikianto Ruhim. Silakan Rikianto. Ya Pak. Laporan memulai materi Pak ya? Iya, seperti laporan yang disampaikan oleh Pak Kristo tadi. Christopher. Lapor. Peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 40 orang siap menerima materi. Versi laporan yang kedua, 40 tidak lengkap, sakit ataupun tidak hadir. Alasan apa? Ayo, sampaikan. Lapor. Peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 39 orang siap menerima materi. Keterangan, mohon maaf, ulang Pak. Lapor, peserta Latsar Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 103 berjumlah 39 orang. Keterangan, 1 orang sakit siap menerima materi. Selanjutnya, mengajak para peserta untuk berdoa. Sebelum memulai materi, saya mengajak kepada seluruh peserta Latsar untuk berdoa sesuai ajaran dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Laporan akhir kegiatan. Lapor peserta Latsar 103 Kabupaten Banggai Kepulauan telah selesai. Ya, Pak. Ristianto. Ya, Pak. Pada saat laporan terakhir tidak ada penyebutan kata laporan awalnya. Oh, siap, Pak. Siap. Peserta Angkatan 103 ya Kabupaten Banggai Kepulauan telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Siap, Pak. Ya, diulang. Peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan telah selesai menerima materi. Laporan selesai.
kepada seluruh peserta. Istirahat di tempat. Nah, begitu. Ya. Ya, Pak. Istirahatkan. Setelah selesai laporan, istirahatkan peserta. Pak Kristo ya. Kristo. Setelah selesai memberikan aba-aba terhadap rekan-rekan, rekan-rekan diistirahatkan ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Fadrianti, ya, Fadrianti ya, peserta Fadrianti yang perempuan nih. Mana Mbak Fadrianti? Ya, siapa? Kasih kuat suaranya, jangan terlalu lemah suaranya. Iya, Pak. Nah, corona dia ini barangkali ya, tenggorokannya kurang bagus ini. Kasih keras suaranya. Ya, Kasih keras. Iya, siapa? Kasih keras lagi. Ya, Pak. Nah, kasih dekat-dekat sedikit, jangan jauh-jauh. Diulangi aba-abanya tadi. Apa yang sudah diajarkan tadi? Iya, Pak. Laporan yang untuk pesertanya lengkap. Terserah. Lapor. Semuanya, versinya semua disampaikan. Ya, kalau untuk yang versi lengkapnya, lapor peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan, jumlah 40 orang, siap menerima materi. Terus laporan yang untuk peserta yang tidak lengkap, lapor peserta begini, Ibu Fadrianti ya, duduk Anda harus sikap yang bagus menyampaikan ya. Jangan karena di Zoom terus duduknya Anda sepertinya tidak menunjukkan seorang memberikan aba-aba ya. Jangan asal-asalan saja menyampaikan aba-abanya ya. Ingat kepada seluruh peserta, tugas evaluator menilai Anda ya. Dari cara duduk Anda, kehadiran Anda, sampaikan di sini. Keaktifan Anda di dalam classroom ini kami pantau. Ya, Ibu Fadrianti ya. Dan ini kepada seluruh peserta saya sampaikan. Iya, Pak. Ya. Tugas kami sebagai evaluator memantau ya sikap tindak tanduk Anda ya di dalam room ini. Ini saya sampaikan. Ya. Saya berharap di angkatan 103 ini ya setelah akhir dari pelaksanaan kegiatan Latsar terbentuk sikapnya. Itu yang kami harapkan. Ya. Jangan pada saat menyampaikan aba-aba terhadap teman-temannya duduknya ele-elean. Sembarangan saja, ya. Ini yang kami bentuk. Ingat itu. Keberhasilan Anda ya. Itu kebaikan buat Anda nanti dalam pelaksanaan tugas Anda di OPD Anda. Ya. Bukan keberhasilan kami tapi keberhasilan Anda. Kami yang membentuk.
Ya. Bisa dipahami nih? Siap, bisa Pak. Bisa dipahami seluruh peserta ya? Bisa Pak. Baik. Bisa Pak, bisa Pak. Sekarang Ibu Fadrianti, silakan Ibu Fadrianti. Iya, Pak. Ya, Pak. Lapor peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 40 orang siap menerima materi. Selanjutnya. Lapor peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 40 yang hadir berjumlah 40 orang. Maaf Pak, ulang Pak. Lapor peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan jumlah 40 orang yang hadir 39, keterangan sakit 1 orang, siap menerima materi. Aba-aba selanjutnya. Saya mengajak semua peserta sebelum memulai materi, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampaikan begitu. Berdoa selesai. Jangan diperintahkan teman-teman, tapi di akhirnya tidak ada, ya. Perhatian ini semua pada peserta. Ya, Pak. Ya. Terus laporan penutup.